Selamat sore bagi mahasiswa yang menyimak video ini. Semoga semua dalam keadaan sehat. Kita berjumpa kembali dalam video ini untuk membahas mengenai chapter selanjutnya dari mata kuliah kita. Pemaparan akan saya sampaikan dalam bentuk PowerPoint sebagai berikut. Pada video ini, saya akan memaparkan mengenai penetapan strategi produk. Poin-poin yang akan dibahas dalam video chapter ini adalah membangun dan mengelola produk mix atau rangkaian produk dan lini produk. Berikutnya adalah menggabungkan produk untuk menciptakan co-brand yang kuat. Dan yang terakhir adalah penggunaan packaging, label, dan juga garansi sebagai alat pemasaran. Kita masuk ke poin bahasan produk system dan mix. Product mix juga disebut dengan product assortment, yaitu rangkaian dari seluruh produk yang ditawarkan oleh penjual kepada konsumen. Salah satu contoh dari product mix adalah lini produk, yaitu contohnya adalah Michelin yang menawarkan 3 lini produk, yaitu ban, peta, dan layanan peratingan restoran. Contoh lain juga seperti di universitas, terdapat beberapa fakultas seperti FKIK, hukum, bisnis, teknik, dan lain sebagainya. Jadi fakultas ini dapat juga dikategorikan sebagai lini produk. Produk mix dari suatu perusahaan memiliki lebar, panjang, dan juga kedalaman dan konsistensi. Jadi faktor ini atau aspek-aspek ini diilustrasikan pada tabel berikutnya atau di slide berikutnya, yaitu contoh dari produk-produk P&G, yaitu Procter & Gamble. Pada tabel dapat dilihat rangkaian dari produk-produk yang ditawarkan oleh Procter dan Gamble, tapi ini tidak semua karena ini hanya sebagian dari produk Procter and Gamble. Jadi pertama kita bahas mengenai width ya atau lebar dari produk mix. Jadi semua ini disebut produk mix, keseluruhan produk dari Procter Gamble disebut produk mix. Nah, kemudian lebar dari produk mix adalah sebanyak apa atau jumlah dari lini-lini produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Di dalam ilustrasi ini lebar dari produk mix ada 6, yaitu deterjen, toothpaste atau pasta gigi, sabun batang, diapers atau pampers, kemudian produk-produk kertas. Jadi ada secara lebar terdapat 6 produk. Kemudian yang kedua adalah length of product mix. Jadi panjang dari product mix ini, jadi ada berapa item di masing-masing lini. Seperti di lini deterjen terdapat 8 panjang produk, yaitu Ivory Snow, Draft, Tide, Cheer, dan seterusnya. Jadi ini adalah panjang dari lini produk deterjen. Kemudian di pasta gigi, panjang lini produk ada 2, yaitu pasta gigi merek Glim dan juga Crest. Kemudian yang ketiga adalah kedalaman dari produk mix adalah sebanyak apa, merujuk pada sebanyak apa varian yang ditawarkan masing-masing produk di dalam lini tersebut. Contohnya kita ambil di produk deterjen merek Tide. Jadi Tide ini ditawarkan dalam 2 aroma, yaitu aroma Mountain Spring dan regular. Kemudian ditawarkan dalam 2 formulasi, yaitu formulasi deterjen cair dan juga bubuk, dan 2 bahan tambahan, yaitu dengan pemutih dan tanpa pemutih. Sehingga produk Tide ini memiliki kedalaman 8 jenis produk karena mereka memiliki 8 varian yang berbeda. Dalam menawarkan lini produk, perusahaan umumnya mengembangkan platform dasar atau basic yang dapat ditambahkan
untuk dapat menyesuaikan dengan permintaan konsumen atau menyesuaikan permintaan konsumen di segmen-segmen yang berbeda. Jadi produsen mobil membangun atau mengembangkan mobil di seputar platform basic atau dasar. Pembangun rumah menunjukkan model home di mana pembeli dapat menambahkan fitur-fitur tambahan yang mereka inginkan. Kemudian manajer lini produk, mereka perlu mengetahui penjualan dan profit masing-masing item pada lini produk mereka. Untuk apa? Untuk menentukan item-item mana yang perlu untuk dikembangkan, item mana yang perlu untuk di-maintain atau dijaga, dan item lini produk mana yang perlu untuk dilepaskan atau dijual. Tujuan perusahaan mempengaruhi panjangnya lini produk yang ditawarkan. Salah satu objektif adalah untuk menciptakan lini produk untuk mendorong konsumen melakukan upselling atau membeli lini produk yang lebih mahal. Contohnya adalah BMW. Jadi BMW ingin mendorong pelanggannya untuk membeli seri yang lebih mahal dari seri 3 menjadi ke seri 5. Kemudian dengan memperkenalkan lini ketujuh, jadi BMW mencoba mendorong konsumennya untuk membeli seri ketujuh yang terbaru ini yang tentunya harganya lebih mahal pula. Tujuan yang lain adalah dari memperpanjang lini produk adalah untuk menciptakan lini produk yang memfasilitasi cross-selling, artinya membeli lini produk yang lain. Contohnya adalah Hewlett Packard atau HP. Selain menjual printer, HP juga menjual komputer. Jadi diharapkan pengguna komputer HP juga akan membeli printer keluaran HP. Tujuan lainnya adalah untuk menciptakan atau menawarkan lini produk untuk melindungi penjualan perusahaan pada saat ekonomi sedang membaik ataupun pada saat ekonomi sedang resesi. Contohnya adalah Electrolux yang menawarkan produk elektronik seperti kulkas, pencuci piring, dan vacuum cleaner mempergunakan nama-nama merek yang berbeda dengan level harga yang berbeda juga. Jadi nama merek A untuk level harga diskon atau level harga yang ditujukan bagi pasar menengah ke bawah, kemudian mempergunakan merek yang berbeda untuk menargetkan segmen pasar menengah, dan menggunakan nama merek yang berbeda untuk menargetkan segmen pasar premium. Tentunya 3 segmen ini mempergunakan atau membandrol dengan harga yang berbeda. Jadi tujuannya ini adalah untuk melindungi penjualan perusahaan pada saat ekonomi naik atau turun. Pada saat ekonomi sedang resesi, tentu konsumen tidak akan mampu membeli produk-produk yang berharga premium, sehingga konsumen-konsumen di harga premium akan bermigrasi ke produk-produk elektronik dengan harga middle ataupun dengan harga diskon, sehingga pada saat ekonomi resesi pun penjualan Electrolux tetap akan stabil atau setidaknya tidak menurun terlalu signifikan karena mereka menawarkan produk untuk segmen-segmen baik bawah, menengah maupun atas. Kemudian berikutnya, perusahaan yang mencari pertumbuhan pangsa pasar dan juga pertumbuhan penjualan yang cepat, mereka cenderung akan memperkenalkan lini produk yang banyak. Jadi dengan semakin banyak lini produk yang diperkenalkan ke pasar, akan semakin banyak juga penjualan sehingga pangsa pasar perusahaan akan meningkat. Sebaliknya, perusahaan yang ingin menekankan atau mencari profitabilitas yang tinggi akan cenderung menawarkan lini produk yang pendek atau produk yang tidak terlalu banyak. Jadi mereka akan memilih lini-lini produk, item-item yang sangat profitable dan tidak akan menjual lini produk yang kurang profitable, sehingga mereka hanya menjual produk-produk yang memberikan profit sangat tinggi. Apabila mereka menjual produk dengan jumlah yang sangat banyak, jadi profit ini cenderung akan dibagi ke seluruh produk sehingga profit rata-rata menjadi rendah. Sehingga mereka, bagi perusahaan yang mencari profitabilitas tinggi, mereka cenderung akan hanya menawarkan lini produk yang pendek atau produk dalam jumlah yang terbatas, namun diseleksi secara hati-hati, memilih hanya
item-item produk yang sangat profitable. Lini produk cenderung menjadi lebih panjang seiring dengan waktu. Penyebabnya adalah tenaga penjualan dan juga distributor menekan perusahaan untuk memproduksi semakin banyak produk agar menawarkan produk yang semakin komplit sehingga dapat memuaskan lebih banyak konsumen. Namun seiring dengan penambahan item-item produk baru, biaya juga akan semakin meningkat. Contohnya biaya perancangan produk, biaya inventory carrying atau biaya penyimpanan, kemudian biaya manufacturing changeover atau pergantian fasilitas saat produksi atau manufacturing untuk memproduksi item yang berbeda, kemudian biaya pemrosesan pemesanan, biaya transportasi, dan biaya promosi untuk item-item produk yang baru. Pada akhirnya, manajemen mungkin akan menghentikan pengembangan lini produk baru karena ketidakcukupan dana atau karena ketidakcukupan kapasitas manufacturing atau produksi. Sehingga pada akhirnya manajemen hanya akan memilih lini-lini produk yang paling profitable untuk mereka pertahankan dan kemudian mengeliminasi lini-lini produk yang kurang profitable. Kemudian perusahaan cenderung memperpanjang lini produknya dengan dua cara, yaitu line stretching atau memperpanjang lini dan line filling atau mengisi lini produk. Yang pertama, kita akan membahas mengenai line stretching. Jadi line stretching adalah saat perusahaan memperpanjang lini produknya di luar rangkaian produknya saat ini. Perusahaan dapat memperpanjang lini produk untuk memperluas menargetkan pasar di bawah segmen pasar yang ditargetkan saat ini atau menargetkan segmen pasar di atas segmen pasar yang ditargetkan oleh perusahaan saat ini, atau dapat juga menargetkan segmen pasar di bawah ataupun di atas dari segmen pasar yang ditargetkan perusahaan saat ini. Cara yang pertama kita bahas adalah down market stretch, yaitu perpanjangan lini produk untuk menyasar segmen pasar di bawah segmen yang ditargetkan perusahaan saat ini. Jadi contohnya adalah sebuah perusahaan yang menargetkan pasar menengah, mereka ingin untuk memperkenalkan produk dengan harga lebih rendah untuk menargetkan segmen pasar menengah ke bawah. Adapun alasannya adalah yang pertama, perusahaan mungkin memperhatikan adanya peluang pertumbuhan yang cukup kuat seiring dengan semakin meningkatnya jumlah retailer-retailer besar seperti Walmart, juga di sini ada Carrefour, Hypermart dan sebagainya. Jadi mereka menarik jumlah konsumen yang semakin meningkat. Konsumen-konsumen ini menginginkan produk-produk yang memiliki nilai yang baik. Jadi dia memiliki produk-produk dengan harga yang cukup menarik. Jadi konsumen untuk produk-produk seperti ini trennya semakin meningkat. Kemudian yang kedua, alasan kedua kenapa perusahaan melakukan down market stretch adalah perusahaan mungkin ingin untuk melakukan retaliasi dengan perusahaan atau kompetitor yang menargetkan pasar low end. Jadi perusahaan berencana untuk melakukan counter attack dengan memasuki segmen pasar yang lebih rendah. Jadi mungkin saja kompetitornya ini ingin memasuki pasar perusahaan saat ini sehingga perusahaan melakukan tindakan retaliasi atau retaliasi dengan memasuki pasar low end yang merupakan pangsa pasar kompetitornya yang ingin menyerang pangsa pasar perusahaan saat ini. Kemudian alasan yang ketiga adalah perusahaan mungkin telah menyadari bahwa segmen pasar mereka saat ini, yaitu segmen pasar menengah, itu cenderung stagnan atau menurun, sehingga penjualan tidak bertumbuh lagi secara signifikan, sehingga mereka berencana atau memutuskan untuk memasuki segmen pasar di bawahnya, yaitu menengah ke bawah, di mana mereka melihat pertumbuhan yang cukup baik pada segmen pasar tersebut. Perusahaan memiliki beberapa pilihan terkait dengan penamaan saat mereka melakukan down market stretch atau saat mereka memperkenalkan lini produk untuk segmen pasar di bawah pasar yang mereka targetkan saat ini.
Pilihan penamaan yang pertama adalah mempergunakan nama merek untuk seluruh penawaran, baik itu penawaran di pasar segmen menengah, segmen atas maupun segmen bawah. Jadi contoh perusahaan yang mempergunakan strategi ini adalah Sony. Jadi Sony mempergunakan nama Sony pada berbagai produk di berbagai segmen pasar yang ditargetkan oleh Sony. Pilihan yang kedua adalah memperkenalkan nama yang berbeda untuk produk yang ditargetkan pada segmen pasar di bawah. Seperti Gap yang memperkenalkan lini produk untuk segmen pasar di bawah dan mempergunakan nama yang berbeda untuk lini produk tersebut, yaitu Old Navy. Jadi Old Navy ini adalah produk-produk keluaran Gap untuk segmen pasar di bawah dengan harga yang lebih terjangkau. Strategi ini cenderung lebih mahal untuk diimplementasikan dan berarti bahwa ekuitas merek harus dibangun dari nol karena tidak mempergunakan merek awal atau parent brand yaitu Gap yang sudah dikenal secara luas, namun Gap dalam lini produk ini memperkenalkan merek yang baru yaitu Old Navy. Artinya Gap harus membangun ekuitas merek ini dari nol, perkenalkan brand Old Navy ini kepada konsumen dari awal. Namun dengan cara ini, ekuitas merek dari parent brand yaitu Gap itu kurang lebih akan terproteksi, tidak terganggu dengan keluarnya lini produk yang lebih murah ini. Nama brand Gap tidak terganggu dan tetap dipersepsikan sebagai merek dengan produk berkualitas dengan harga yang cukup premium. Melakukan ekspansi ke segmen bawah mengandung resiko, seperti yang terjadi pada Kodak, mana Kodak memperkenalkan Kodak Funtime Film untuk berkompetisi dengan merek-merek yang memperkenalkan atau memproduksi film-film dengan harga lebih rendah. Namun permasalahannya adalah Funtime tidak dibanderol dengan harga yang cukup rendah untuk menyesuaikan dengan film-film berharga rendah yang diproduksi oleh kompetitor. Yang terjadi juga adalah pelanggan reguler dari Kodak justru membeli Funtime karena harganya yang lebih murah. Jadi hal ini disebut dengan kanibalisasi, di mana Funtime mengkanibalisasi core brandnya yaitu Kodak. Hasilnya Kodak menarik Funtime dari pasar dan citra kualitas di mata konsumen terhadap Kodak menjadi menurun. Namun di sisi lain, Mercedes justru dengan sukses mampu memperkenalkan Mercedes C-Class dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga-harga produk Mercedes yang reguler. Jadi dengan C-Class cars yang dihargai lebih murah ini tidak mempengaruhi penjualan Mercedes, mobil Mercedes yang berharga jauh di atas itu, yaitu $100.000 pada saat itu. Setelah membahas down market stretch, kali ini kita akan membahas up market stretch, yaitu perusahaan menginginkan untuk memperluas pasarnya ke segmen pasar atas dengan memperkenalkan lini produk yang ditujukan untuk segmen pasar tersebut. Jadi tujuannya adalah melakukan upscale, adalah untuk mencari pertumbuhan yang lebih tinggi di segmen pasar kelas atas, juga untuk memperoleh margin profit yang lebih tinggi, dan juga untuk memposisikan diri mereka sebagai produsen untuk seluruh lini atau full line manufacturers, jadi memproduksi produk untuk semua segmen. Banyak pasar yang memiliki segmen kelas atas yang cukup surprising atau cukup menarik, seperti Starbucks pada pasar kopi, kemudian merek Häagen-Dazs yang merupakan merek kelas atas pada pasar es krim, dan Evian pada pasar air mineral dalam kemasan. Contoh yang lain adalah perusahaan otomobil dari Jepang masing-masing telah memproduksi mobil yang ditargetkan untuk segmen kelas atas, seperti Lexus yang merupakan keluaran dari Toyota, Infiniti dari Nissan, dan Acura dari Honda. Jadi banyak perusahaan yang menargetkan segmen kelas atas, mereka mempergunakan nama yang benar-benar baru, yang tidak sama sekali berafiliasi atau tidak mempergunakan nama parent brandnya. Karena
konsumen kelas atas tidak ingin untuk mengkonsumsi produk-produk yang ada kaitannya dengan merek-merek yang ditargetkan untuk segmen kelas menengah. Jadi mereka menginginkan nama brand yang betul-betul baru yang memang dikaitkan atau merepresentasikan segmen kelas atas ini. Beberapa brand juga mempergunakan modifiers atau memodifikasi nama brandnya untuk mensinyal atau mensignaling peningkatan kualitas. Seperti Pampers mempergunakan modifier ultra dry, jadi menjadi ultra dry Pampers. Kemudian merek obat Tylenol, mereka mempergunakan modifier yaitu extra strength Tylenol. Kemudian Dustbuster mempergunakan modifier Power Pro. Jadi modifier ini digunakan untuk mensinyal peningkatan kualitas sehingga menjustifikasi harganya yang lebih tinggi dan dipasarkan untuk segmen pasar yang lebih di atas atau upscale segmen. Contoh perusahaan yang melakukan down market stretch dan up market stretch adalah Intercontinental Hotel Group, Holiday Inn, yang membagi hotelnya menjadi 4 chain yang berbeda untuk menargetkan segmen pasar yang berbeda pula. Jadi untuk segmen pasar kelas atas atau upscale, Holiday Inn memperkenalkan nama brand Crown Plaza. Kemudian Traditional Holiday Inn untuk segmen kelas menengah mereka. Kemudian Budget Holiday Inn Express untuk down market stretch yaitu segmen kelas bawah. Dan juga business oriented, jadi ini untuk wisatawan atau turis untuk kepentingan bisnis. Mereka memperkenalkan Holiday Inn Select. Jadi masing-masing chain hotel ini direpresentasikan mempergunakan program pemasaran yang berbeda dan penekanan yang berbeda pula. Jadi dengan mengembangkan merek untuk target konsumen yang berbeda dengan kebutuhan yang berbeda pula, Holiday Inn mencegah terjadinya overlap di antara hotel-hotel chain mereka. Perusahaan juga dapat memperpanjang lini produknya dengan menambahkan item-item baru untuk mengisi item-item pada lini produk yang saat ini sudah ada. Alasan untuk melakukan line filling termasuk diantaranya adalah untuk memperoleh tambahan profit dan juga untuk memuaskan para distributor atau dealer yang komplain mengenai penjualan yang hilang, potensi penjualan yang hilang karena beberapa item tidak diperkenalkan atau tidak diproduksi oleh perusahaan pada lini produk saat ini. Kemudian alasan lain adalah untuk memanfaatkan kelebihan kapasitas produksi. Alasan lain adalah untuk mencoba menjadi perusahaan yang menawarkan full line atau lini produk yang lengkap dan komplit. Dan alasan lain adalah untuk menambal lubang dan celah-celah pada pasar untuk mencegah masuknya kompetitor ke dalam pasar perusahaan saat ini, sehingga perusahaan mencoba menawarkan lini produk yang lengkap, sehingga ini dengan cara line filling adalah untuk menambal celah-celah atau lubang sehingga kompetitor tidak bisa memasuki pasar. Contoh perusahaan yang melakukan line filling adalah BMW. Dalam 4 tahun, BMW telah bermetamorfosis dari hanya satu brand dengan 5 model menjadi brand powerhouse yang memiliki 3 merek, 14 seri, dan juga 30 model mobil yang berbeda. Di BMW tidak hanya memperluas range produknya ke pasar bawah dengan Mini Cooper-nya dan model seri 1 yang compact, namun BMW juga berekspansi ke pasar atas dengan merek Rolls-Royce. Di samping itu, BMW juga mengisi gap di antara lini-lini produknya dengan memperkenalkan X3, seri X5, dan juga X6 untuk kendaraan bertipe sport. Kemudian memperkenalkan Z4 Roadster, yaitu mobil dengan 2 seating dan kap terbuka, dan juga memperkenalkan seri 6 Coupe. Perusahaan ini telah dengan sukses mengisi lini produknya untuk semakin memboosting
daya tariknya kepada orang-orang yang kaya, orang-orang yang super kaya, dan juga orang-orang yang ingin menjadi kaya atau ingin terlihat kaya. Jadi semua ini tanpa melenceng dari positioning brand BMW yang premium. Setelah itu BMW juga akan merancang produk mobil yang environmentally friendly atau ramah lingkungan untuk diperkenalkan. Dalam penetapan harga produk mix, perusahaan berusaha untuk menetapkan harga yang dapat memaksimalkan profit dari seluruh rangkaian produk yang ditawarkan. Terdapat beberapa strategi produk mix pricing. Yang pertama adalah product line pricing. Jadi perusahaan umumnya memperkenalkan beberapa lini produk dan alih-alih memperkenalkan hanya satu produk saja. Dan dengan beberapa lini produk tersebut mereka juga menetapkan beberapa tingkatan harga. Contohnya adalah pada toko pakaian pria umumnya memperkenalkan atau menawarkan setelan pria dengan tingkatan harga berbeda-beda. Umumnya adalah 3 tingkatan, yaitu rendah, average, dan harga tinggi. Yang diasosiasikan oleh konsumen memiliki kualitas yang low atau rendah, kualitas yang rata-rata, dan kualitas tinggi. Jadi ini menjadi tugas penjual untuk membentuk persepsi kualitas di benak konsumen bahwa terdapat perbedaan tingkatan kualitas di antara ketiganya. Sehingga ini menjustifikasi mengapa setelan pria itu dibanderol dengan 3 tingkatan harga yang berbeda. Kemudian strategi product mix pricing yang kedua adalah penetapan harga opsional dan berdasarkan atas features. Jadi beberapa perusahaan atau banyak perusahaan mereka menawarkan produk-produk opsional atau fitur-fitur yang opsional bisa ditambahkan atau di-request oleh konsumen tentunya dengan tambahan harga. Contohnya adalah konsumen mobil yang membeli mobil, contohnya Subaru, di mana yang standar dihargai dengan harga sekian, Subaru dengan fitur-fitur tambahan tentunya dibanderol dengan harga yang lebih mahal. Dan di restoran juga beberapa restoran mereka menetapkan harga yang tinggi untuk minuman dan menetapkan harga yang standar atau average atau rendah untuk makanannya. Jadi dalam kasus ini harga makanan itu atau pendapatan makanan digunakan untuk menutupi biaya, dan pendapatan dari penjualan minuman seperti minuman keras itu adalah pendapatan yang memproduksi profit. Jadi ini menjelaskan mengapa seringnya waiter itu sangat membujuk konsumennya untuk membeli minum dan membeli lagi. Namun ada juga restoran yang menetapkan harga minuman kerasnya cukup rendah dan harga makanannya tinggi, yang ini bertujuan untuk menarik kumpulan orang-orang yang datang untuk minum-minum. Strategi product mix pricing yang ketiga adalah captive product pricing. Beberapa produk membutuhkan penggunaan produk tambahan untuk dapat mengoperasikan produk inti mereka. Contohnya adalah produk alat cukur dengan produk tambahan yaitu razor blade. Jadi produsen dari alat cukur ini umumnya menetapkan markup yang tinggi pada produk pelengkapnya yaitu razor blade. Contoh lain adalah perusahaan produsen cellular phone yaitu AT&T. Mereka memberikan cell phone mereka dengan gratis apabila konsumennya berkomitmen untuk membeli layanan telepon selama 2 tahun sekaligus. Namun apabila produk pelengkap ini dibanderol dengan harga terlalu tinggi di pasaran, ini dapat menimbulkan terjadinya pemalsuan dan munculnya produk-produk substitusi yang akhirnya dapat menurunkan penjualan perusahaan. Contohnya saat ini konsumen dapat membeli cartridge refills untuk printer mereka dari supplier-supplier diskon dan mereka dapat menghemat 20-30% dibandingkan jika mereka membeli cartridge refills langsung dari produsen resminya. Kemudian strategi product mix pricing berikutnya adalah two-part pricing. Jadi penyedia jasa umumnya menetapkan harga dua bagian yang terdiri atas fixed fee atau tarif tetap dan juga tarif penggunaan yang bersifat variabel.
Contohnya adalah produsen cellphone, di mana pengguna dari cellphone ini membayar biaya bulanan yang tetap dan ditambah cas tambahan untuk panggilan-panggilan telepon yang mereka lakukan yang melebihi dari waktu yang dialokasikan. Contoh lain adalah taman hiburan yang mencas biaya admission atau biaya masuk sejumlah tertentu, di mana nantinya konsumen setiap akan menaiki atraksi-atraksi tertentu seperti roller coaster dan karusel dan lain sebagainya, mereka akan dikenakan cas tambahan. Jadi strateginya adalah menetapkan fixed fee yang cukup rendah. Artinya biaya tetap ini cukup rendah, contohnya adalah tiket masuk yang cukup rendah. Ini bertujuan untuk menarik konsumen untuk datang dan membeli. Profit pada akhirnya akan datang dari tarif-tarif yang dibebankan pada konsumen untuk mempergunakan jasa tersebut. Strategi produk mix pricing berikutnya adalah produk bundling pricing. Contohnya adalah suatu agensi talent dapat memasarkan aktor mereka yang sedang in demand kepada suatu produksi film hanya jika perusahaan film tersebut juga bersedia menerima talent-talent mereka yang lain seperti sutradara, penulis, ataupun aktor lainnya. Jadi ini merupakan bentuk tied-in sales atau bundling. Namun terdapat juga pelanggan atau customer yang tidak ingin untuk membeli produk bundling dan mereka ingin produk tersebut untuk di unbundling. Jadi produsen juga bisa menawarkan produk unbundling ini namun tetap memperoleh profit. Contohnya adalah apabila suatu penjual mereka dapat menghemat $100 dengan tidak menjual salah satu produk atau satu produk mereka yang dibundling tersebut, dan mereka memberikan pengurangan harga sebesar $80 pada konsumen. Artinya mereka dengan menjual produk unbundling mereka tetap bisa memperoleh profit atau bahkan penambahan profit sebesar $20. Poin bahasan berikutnya adalah co-branding. Co-branding ini adalah menggabungkan dua atau lebih merek yang sudah terkenal menjadi suatu produk yang dipasarkan secara bersama-sama. Keunggulan dari co-branding adalah produk yang di co-branding ini dapat sangat meyakinkan secara positioning di benak konsumen karena mereka menggabungkan nama besar brand-brand yang tergabung di dalamnya. Ini co-branding dapat menghasilkan penjualan yang lebih besar dari pasar yang existing atau yang pasar yang sudah ada dan membuka peluang baru bagi konsumen yang baru untuk mencoba. Co-branding juga dapat mengurangi biaya untuk memperkenalkan produk karena co-branding ini menggabungkan dua citra merek yang sangat terkenal sehingga mempercepat adopsi oleh konsumen. Jadi karena dua merek menjadi satu, ini artinya reputasinya sudah baik sehingga konsumen tidak ragu dan adopsi produk ini oleh konsumen menjadi lebih cepat. Untuk co-branding menjadi berhasil diperlukan dua brand yang masing-masing memiliki ekuitas merek yang kuat. Artinya konsumen sangat aware terhadap merek tersebut dan juga merek tersebut memiliki image yang positif di benak konsumen. Contoh dari co-branding adalah McFlurry yang merupakan produk McDonald yang di-combine dengan Oreo. Jadi McFlurry Oreo. Jadi McFlurry Oreo ini dapat menarik konsumen dari kedua brand tersebut. Jadi para penggemar Oreo kemudian tertarik untuk mengkonsumsi McFlurry Oreo ini. Begitu juga dengan konsumen dari McFlurry juga tertarik untuk mengkonsumsi bagaimana McFlurry jika digabungkan dengan Oreo, sehingga basis konsumen dari produk co-branding ini menjadi 2 kali lipat atau lebih besar karena menggabungkan basis konsumen dari kedua brand yang sudah terkenal ini. Kita masuk ke bahasan berikutnya yaitu packaging, labeling, and guarantees. Pengemasan, pelabelan, dan garansi. Banyak pemasar yang menganggap bahwa pengemasan atau packaging merupakan P yang kelima dari bauran pemasaran yang terdiri atas 4P, yaitu price, product, place, dan promotion.
Beberapa pemasar juga menganggap bahwa packaging dan labeling merupakan salah satu elemen dari strategi produk. Di samping packaging dan labeling, garansi juga menjadi bagian yang penting dalam strategi produk. Dan garansi ini juga sering ditampilkan dalam kemasan produk. Garansi umumnya sangat penting untuk produk-produk yang beresiko tinggi dan berharga mahal. Kita membahas yang pertama yaitu packaging. Packaging dapat memiliki 3 layer. Contohnya adalah produk kolon yang dikemas dalam suatu botol. Jadi botol ini merupakan kemasan primernya. Kemudian botol ini dimasukkan ke dalam kemasan box yang merupakan kemasan sekundernya. Dan box-box kolon ini kemudian dimasukkan kembali ke dalam kemasan kardus untuk keperluan shipping. Jadi katakanlah kardus ini dapat memuat 6 lusin botol kolon di dalamnya. Packaging merupakan hal yang pertama kali dilihat oleh konsumen atas satu produk. Jadi packaging yang bagus dapat menarik konsumen untuk melihat dan juga mendorong konsumen untuk mencobanya. Jadi dapat dikatakan bahwa packaging merupakan iklan 5 detik bagi suatu produk. Terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya penggunaan packaging sebagai alat pemasaran. Alasan yang pertama adalah self-service. Jadi semakin banyak produk yang dijual pada basis self-service. Jadi secara rata-rata supermarket katakanlah memiliki menjual item sebanyak 15.000 di dalam supermarket. Jadi di mana tipikal pembeli akan melewati kurang lebih 300 produk per menit. Sehingga kemasan harus sangat efektif dalam melakukan tugas-tugas penjualan, yaitu diantaranya yang pertama untuk menarik perhatian, yang kedua menjelaskan fitur-fitur produk secara ringkas dan juga jelas, berikutnya adalah meyakinkan konsumen, dan terakhir membuat impresi atau kesan keseluruhan yang positif. Alasan yang kedua, mengapa packaging menjadi alat pemasaran yang semakin banyak digunakan adalah karena kesejahteraan konsumen yang semakin meningkat. Kesejahteraan yang meningkat artinya bahwa konsumen bersedia untuk membayar harga yang lebih mahal untuk packaging yang memberikan kenyamanan, packaging yang terlihat menarik, packaging yang dapat diandalkan, dan packaging yang dapat memunculkan suatu aura prestis bagi para penggunanya. Contohnya adalah para wanita pengguna kosmetik, di mana mereka cenderung memilih kosmetik dengan packaging yang mewah, sehingga saat mereka harus touch up di depan teman-temannya, jadi kosmetik tersebut mencitrakan bahwa sang pengguna adalah memakai produk-produk yang mahal dan prestis. Alasan ketiga adalah untuk peluang untuk melakukan inovasi. Jadi packaging ini juga merupakan suatu ruang atau sarana untuk melakukan suatu inovasi yang memberikan manfaat bagi konsumen dan memberikan profit bagi produsennya. Contohnya adalah produsen permen Kiss, di mana dalam kemasan permen Kiss tersebut tertulis berbagai pernyataan singkat atau quote singkat, tagline yang digunakan oleh anak-anak muda untuk berkomunikasi antar sesamanya. Jadi tagline ini dapat berupa contohnya adalah senyum dong, gabut, atau I'm yours. Jadi ini juga bisa digunakan oleh anak-anak muda untuk mengungkapkan perasaannya kepada teman-temannya, terutama bagi yang sedikit malu-malu. Dan dengan kemasan yang inovatif ini tentu akan meningkatkan jumlah penggunanya dan konsumennya sehingga menghasilkan profit bagi produsennya. Contoh lain adalah produk jam yang dikemas dalam kemasan kaleng, di mana kaleng ini kemudian dapat digunakan oleh si pengguna untuk menyimpan berbagai barang. Jadi ini kemasan kaleng ini juga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap keputusan konsumen untuk membeli produk jam tersebut. Setelah perusahaan merancang kemasannya, maka perusahaan perlu melakukan tes terhadapnya.
Tes yang pertama adalah engineering test untuk memastikan bahwa kemasan dapat bertahan di bawah kondisi normal. Kemudian tes kedua adalah visual test, di mana skrip atau tulisan pada kemasan dapat terbaca dengan jelas dan penggunaan warna-warnanya harmonis. Tes yang ketiga adalah dealer test atau tes distributor, di mana distributor diharapkan dapat merasa bahwa packaging itu adalah packaging yang cukup atraktif dan juga mudah untuk dihandle. Tes terakhir adalah consumer test atau tes konsumen, di mana diharapkan konsumen akan bereaksi atau merespons secara positif kemasan produk tersebut. Salah satu cara untuk melakukan consumer test adalah melakukan eye tracking mempergunakan kamera tersembunyi. Jadi kamera tersembunyi ditempatkan di belakang produk untuk melihat seberapa banyak konsumen yang memperhatikan packaging dan memeriksa packaging produk. Contohnya adalah produk Comtrex, obat flu. Mereka melakukan research untuk men-track dan menemukan bahwa mempergunakan packaging mereka yang lama, sebanyak 50% konsumen memperhatikan produk mereka. Namun saat diganti mempergunakan packaging yang baru, terjadi peningkatan menjadi sebanyak 62% konsumen yang melewati rak memperhatikan produk mereka. Walaupun pengembangan packaging yang efektif dapat menghabiskan waktu berbulan-bulan dan juga membutuhkan dana yang tidak sedikit, perusahaan juga saat ini perlu memperhatikan concern-concern terkait dengan lingkungan dan sustainability mengenai pengurangan penggunaan packaging atau kemasan. Dan semakin banyak perusahaan yang go green dan menemukan berbagai cara yang kreatif untuk mengemas produk mereka. Beberapa contoh dari kemasan go green adalah mengemas produk dalam jar atau botol kaca, dan juga fully compostable bag atau tas yang dapat terurai sepenuhnya yang terbuat dari material plant based, dan juga mengemas produk alih-alih menggunakan plastik namun menggunakan paper bag. Karena plastik saat ini sangat menjadi sorotan, terutama di kalangan-kalangan konsumen yang sangat aware terhadap lingkungan, dan juga setelah menjadi sorotan dunia bahwa bagaimana plastik ini sangat mencemari lingkungan, terutama lautan. Jadi produsen sangat perlu untuk mencari cara-cara lain atau materi-materi lain untuk mengemas produk di samping material plastik. Kita masuk ke poin berikutnya, yaitu labeling. Label dapat membantu memperkenalkan produk atau merek kepada konsumen. Contohnya adalah produk buah jeruk yang di stem menggunakan label Sunkist. Jadi produk tersebut merupakan produk yang dapat didiferensiasi dari produk kompetitor karena ini merupakan jeruk Sunkist. Label dapat menjelaskan suatu produk dalam beberapa jenis informasi. Yang pertama adalah siapa yang membuat produk tersebut, di mana dan kapan produk tersebut dibuat, apa kandungan dari produk tersebut, dan digunakan untuk apa produk tersebut, dan bagaimana cara penggunaannya dengan benar. Dan label pada akhirnya dapat membantu mempromosikan produk melalui gambar-gambar label yang atraktif. Label juga membutuhkan pembaruan, seperti contohnya label pada sabun Ivory yang telah dilakukan redone atau pembaruan setidaknya 18 kali sejak diperkenalkan pada tahun 1890-an. Di label ini dirubah dalam hal ukuran dan desain dari hurufnya. Jadi label-label juga membutuhkan pembaruan untuk semakin menyesuaikan dengan zaman dan selera konsumen akan warna-warna terbaru atau jenis font yang terbaru. Dan label-label juga tidak disarankan untuk memuat informasi yang salah, menyesatkan, dan deceptif, di mana label-label seperti ini dapat menyebabkan kompetisi yang tidak fair. Contohnya adalah Food and Drug Administration atau FDA di Amerika. Mereka mengharuskan produsen produk-produk makanan olahan
untuk menyertakan label nutrisi yang dengan jelas mencantumkan jumlah protein, lemak, karbohidrat, dan kalori yang terkandung dalam produknya. Begitu juga kandungan vitamin dan mineral yang disajikan dalam bentuk percentage dari rekomendasi kebutuhan harian. Di FDA, mereka mengambil tindakan untuk deskripsi-deskripsi yang menyesatkan, yang memiliki potensi menyesatkan, seperti deskripsi produk light. Umumnya light ini merujuk pada produk yang rendah gula. Kemudian klaim-klaim menyesatkan seperti high fiber atau tinggi serat dan low fat atau rendah lemak. Untuk itu, bagi produsen yang mengklaim produknya dengan klaim-klaim seperti ini, mereka wajib untuk mencantumkan label nutrisi yang memuat informasi-informasi mengenai kandungan nutrisi dari produk. Jadi ini merupakan informasi yang dapat menjustifikasi alasan mereka untuk memberi tagline low fat, high fiber, dan sebagainya pada produk mereka, sehingga konsumen dapat memeriksa sendiri apakah produk tersebut memang benar-benar low fat, benar-benar high fiber, atau benar-benar light dengan cara menyimak label nutrisi yang dicantumkan pada kemasan produk. Bahasan berikutnya adalah garansi. Garansi dapat menurunkan persepsi resiko di benak konsumen. Garansi juga memberikan sinyal bahwa produk tersebut adalah produk berkualitas tinggi dan kinerjanya dapat diandalkan. Garansi sangat membantu saat produk perusahaan ini merupakan produk yang kurang dikenal dan juga produk yang berharga mahal. Karena saat konsumen membeli barang dengan harga mahal, persepsi resiko di benak mereka sangat tinggi. Karena apabila produk tersebut tidak berkinerja sesuai dengan klaimnya, konsumen akan mengalami kerugian yang cukup besar. Sehingga produk-produk yang mahal dan kurang dikenal akan sangat terbantu oleh garansi untuk meyakinkan konsumen membeli produk tersebut. Demikian paparan saya mengenai chapter ini, semoga dapat diterima dan dipahami dengan baik. Kita berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih atas atensinya. Selamat sore.